Selamat malam Bapak dan Ibu dosen, kami dari kelompok 1, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Malam ini kami akan mempresentasikan hasil UTS kelompok kami, yaitu mata kuliah Inovasi Jasa dan Pemasaran dan Manajemen Perubahan. Video ini meliputi Developing Service, Product and Brands, dan Distributing Service through Physical and Electronic Channels. Kami beranggotakan Michelle Erniastuti, Fiona Syarla Audini, dan Ella Triana Wirawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Gambaran usaha. Bentuk usaha yang mempunyai proses produksi makanan yang di dalamnya ada pemilihan bahan baku, proses pengolahan makan, sampai dengan kualitas makanan yang disajikan. Industri makanan dan minuman pada tahun 2020 menjadi salah satu sektor andalan untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara. Banyak pengusaha membangun industri makanan dan menyediakan banyak lapangan kerja. Maka dari itu kelompok kami akan menganalisis tentang usaha Mr. B Coffee. Next. Produk yang ditawarkan. UMKM Mr. B Coffee menawarkan produk seperti menjual minuman berupa kopi dan juga makanan berupa rice box, waffle, dan bomboloni. UMKM Mr. B Coffee lebih fokus produknya dalam menjual minuman berupa kopi dibandingkan dengan makanan-makanan yang tersedia di Mr. B Coffee. Omset yang dihasilkan per bulan kurang lebih 50 juta rupiah, dan dari omset tersebut penjualan terbanyak adalah minuman Mr. B Coffee, dan penjualan terlaris melalui penjualan online, yaitu melalui aplikasi online seperti Gojek, Grab, Shopee Food. Karena banyak promo-promo sehingga para konsumen tertarik untuk mencoba produk-produk dari Mr. B Coffee ini. Kemudian ada developing service product and brands. Service produk adalah semua elemen dari kinerja yang berwujud ataupun tidak berwujud. Service product juga merupakan sebuah hal yang menciptakan nilai bagi para pelanggan atau customer, sedangkan brands memiliki arti yang menyediakan utilitas service produk. Juga dibagi menjadi 3 komponen yang meliputi. Yang pertama, core product. Suatu produk yang dibeli konsumen berdasarkan fungsinya, contoh singkatnya seperti orang membeli pakaian fungsinya sebagai pelindung atau penutup tubuh, maka akan disimpulkan sebagai core product adalah produk yang dibeli pelanggan berdasarkan fungsinya. Yang kedua ada supplementary service. Layanan ekstra yang merupakan bagian dasar jasa atau strategi untuk mempertahankan pelanggan dengan melengkapi penyampaian jasa yang bertujuan untuk menambah nilai dan memberikan keunggulan pada persaingan produk tersebut demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, delivery process. Delivery process merupakan sebuah layanan pada perusahaan yang digunakan untuk mengirim produk berupa core product dan supplementary service kepada pelanggan. Selanjutnya adalah designing a service concept. Service product design merupakan sebuah hal dalam industri besar maupun industri kecil yang bertujuan untuk memberikan kontribusi lebih dalam tentang hal desain produk. Dalam pengerjaan desain produk juga dikerjakan oleh para ahli yang memiliki kemampuan dalam merancang dan memproduksi sebuah desain produk. Di dalam merancang konsep layanan, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu terkait dengan bagaimana penyampaian kepada pelanggan atas unsur layanan yang berbeda, peran pelanggan dalam proses yang ada, berapa lama pengiriman berlangsung, dan mengenai rekomendasi pada tingkat layanan yang tersedia untuk ditawarkan. Selanjutnya adalah flower of service, konsep tambahan yang menggambarkan produk utama suatu perusahaan jasa yang dikelilingi oleh jasa tambahan, yang digambarkan sebagai kelopak bunga. Jika jasa inti perusahaan atau core produk bagus, sedangkan layanan tambahan supplementary service tidak bagus, maka semuanya akan terlihat buruk. Di dalam konsep The Flower of Service terbagi menjadi 2 peran, yaitu meliputi facilitating service and enhancing service. Yang pertama adalah facilitating service,
yaitu adalah jasa yang menunjang jasa utama pada perusahaan dan bagaimana cara penyampaian jasa utama kepada pelanggan, yaitu meliputi yang pertama adalah informasi. Untuk mendapatkan nilai yang diinginkan dari produk atau jasa yang ditawarkan, pelanggan perlu mengetahui informasi yang relevan terhadap produk atau jasa tersebut. Informasi yang disediakan harus akurat dan tepat waktu. Contoh penyampaian informasi dalam bidang jasa penyewaan lapangan adalah memberikan informasi tentang harga, waktu operasional, jadwal ketersediaan lapangan, syarat dan ketentuan yang berlaku dan fasilitas umum yang tersedia melalui website perusahaan. Yang kedua adalah order taking. Saat pelanggan siap untuk membeli, maka proses menerima order harus dapat dilakukan dengan sopan, cepat, akurat, dan tepat sehingga pelanggan tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk mendapatkan jasa perusahaan. Dengan menggunakan teknologi proses order menjadi lebih cepat dan meminimalisasi usaha yang tidak perlu bagi kedua belah pihak, seperti menyediakan cara pemesanan online untuk booking lapangan bagi membership melalui website perusahaan. Yang ketiga adalah billing, memberikan tagihan kepada pelanggan harus tepat waktu, menjelaskan bagaimana total tagihan berasal dan akurat. Beberapa sistem tagihan adalah sistem secara periode, tagihan langsung, tagihan secara verbal, tagihan melalui mesin, dan self-billing. Contoh perusahaan memberikan informasi batas waktu pembayaran dengan mengirim email kepada pelanggan yang dituju. Yang terakhir adalah payment. Setelah memberikan tagihan, diharapkan pelanggan segera membayar, sehingga kadang kelopak ini menjadi satu dengan kelopak billing. Teknologi yang ada sekarang ini sudah mendukung untuk pelanggan membayar sendiri, tidak perlu untuk mendatangi perusahaan secara fisik. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Changing service merupakan jasa yang dapat meningkatkan nilai tambahan bagi customer. Di sini ada 4. Yang pertama itu consultation. Berbeda dengan informasi, consultation memberikan saran untuk pertanyaan pelanggan. Saran harus sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk itu diperlukan catatan tentang pelanggan yang mendukung proses ini. Selanjutnya itu adalah hospitality. Merupakan bagian perusahaan menerima tamu yang baru dengan baik dan menyapa tamu lama saat kembali. Yang ketiga adalah safekeeping, keamanan yang diinginkan pelanggan saat menggunakan produk atau jasa pelanggan. Selanjutnya itu adalah expectation, hal-hal yang terjadi di luar proses rutin perusahaan seperti permintaan pelanggan yang khusus, keluhan, dan pemecahan masalah yang mungkin terjadi saat proses penyampaian jasa tersebut. Kemudian adalah delivering a brand service experience, sebuah hal yang digunakan untuk memberikan layanan merek, penyelarasan atas produk layanan dan merek dengan proses pengiriman dan layanan yang diperlukan. Di dalam delivery proses ini ada beberapa bagian yang penting memiliki proses yang hebat pada perusahaan. Pengalaman emosional dari layanan seringkali dapat diciptakan secara efektif melalui layanan yang ada, dan perusahaan juga perlu untuk berinvestasi atau mengembangkan karyawan yang baik yang dapat memberikan pengalaman merek yang bisa menciptakan loyalitas pada pelanggan. Selanjutnya itu adalah 8 langkah perubahan atau sukses menurut Kotter. John Kotter adalah seorang profesor Harvard Business School dan pakar perubahan yang terkenal. Dalam bukunya yang berjudul Leading Change, Kotter memperkenalkan 8 step yang terdiri dari urgensi, yang kedua itu adalah membentuk koalisi yang kuat, yang ketiga itu adalah menciptakan visi untuk perubahan, yang keempat itu mengkonsumsikan visi, yang kelima itu menghapus hambatan yang ada, yang keenam itu membuat kemenangan menjadi jangka yang pendek, yang ketujuh itu adalah membangun perubahan, yang ke-8 itu adalah perubahan budaya perusahaan. Next slide-nya itu adalah pendekatan strategi, mendefinisikan strategi, terutama mengingatkan berbagai definisi strategi yang ditemukan oleh
Minchbrek et al. 2009 dan John et al. 2011 ada dua hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Yang pertama itu adalah apakah strategi perusahaan apakah strategi merupakan proses atau hasil dari suatu proses. Melihat strategi sebagai proses yang terkendali disengaja preskriptif berdasarkan model pengambilan keputusan yang rasional yang menghasilkan strategi yang disengaja lengkap. Yang kedua adalah apakah strategi merupakan fenomena ekonomi rasional atau fenomena sosial organisasi. Jawabannya adalah yang lebih tertarik untuk memahami bagaimana organisasi sebenarnya merumuskan strategis daripada menemukan bagaimana mereka harus merumuskan berpendapat bahwa itu adalah hasil dari proses sosial dan politik yang kompleks yang terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ella. Selanjutnya adalah peran corporate operasional dan unit. Yang pertama, strategi korporat. Serangkaian perencanaan yang akan diimplementasikan oleh perusahaan korporat untuk jangka waktu panjang dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaannya dan diharapkan mampu memenangi persaingan pasar sehingga tetap eksis bahkan semakin maju. Strategi korporat memiliki 3 aspek utama, yaitu yang pertama strategi direksional, yang kedua analisis portofolio, dan yang terakhir parenting strategi. Yang kedua ada strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis tergantung pada 2 aspek yang saling berhubungan, yaitu visi dan keunggulan kompetitif. Strategi unit bisnis sering juga disebut dengan kata strategi bersaing. Strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pada pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Jenis strategi unit bisnis ada 2, yaitu kompetitif dan korporasi. Yang ketiga ada strategi operasional. Merupakan komitmen terhadap semua kegiatan yang direncanakan maupun yang ada dalam lingkup perusahaan ini. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Analisis layanan jasa pengembangan. Yang pertama, ketanggapan. Suatu kebijakan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanggung jawab kepada pelanggan. Yang kedua, keandalan. Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan Mr. Big Coffee sehingga membuat pelanggan cukup puas saat datang ke Mr. Big Coffee. Yang ketiga, ada jaminan. Jaminan merupakan kelebihan dari perusahaan yang dapat menumbuhkan suatu rasa kepercayaan para pelanggan. Selain pelayanan yang baik, Mr. Big Coffee sudah memenuhi kriteria pelanggan, salah satunya dalam bentuk menu-menu andalannya. Mr. Big Coffee sendiri memiliki menu favorit pelanggan, yaitu Mr. Big Coffee. Kopi dari Mr. Big Coffee terkenal dengan rasa yang enak, yang khas, sehingga dapat membuat pelanggan terus berkunjung dan bahkan memesan online melalui aplikasi GoFood atau GrabFood. Selanjutnya, analisis service product design. Yang pertama, core product. Mr. Big Coffee menawarkan produk dalam bentuk makanan dan minuman, sebagai contohnya seperti menu nasi dalam bentuk rice bowl, beberapa varian kopi dan makanan pemanis seperti waffle dan bomboloni, dengan menu favorit pelanggan yaitu Mr. Big Coffee. Yang kedua, facilitating service. Yang pertama, information, order taking, dan payment. Yang ketiga, enhancing service, yaitu layanan inti untuk membuat menjadi lebih menarik bagi pelanggan. Sikap atau jasa untuk meningkatkan nilai tambahan kepada pelanggan. Consultation, hospitality, dan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Analisa pendekatan strategi. Suatu pendekatan dengan konsumen sehingga kita dapat mengetahui apakah konsumen merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh UMKM Mr. B Coffee. Maka dari itu, dibutuhkan beberapa strategi dalam menganalisa dan mengukur pendekatan konsumen terlebih dahulu. Yang pertama ada customer segmentasi atau segmentasi pelanggan yang dimiliki oleh Mr. B Coffee, yaitu semua kalangan masyarakat. Tetapi sasaran utama dari Mr. B Coffee adalah anak remaja. Dan kedua ada value proposition. Untuk value proposition, Mr. B Coffee sangat memperhatikan kualitas pelayanan, kenyamanan, kebersihan, dan kesopanan karyawan. Dalam hal ini, Mr. B Coffee juga menawarkan dalam bentuk promo seperti diskon kepada konsumen setiap hari Jumat. Yang ketiga ada cost struktur. Untuk cost struktur dalam Mr. B Coffee terbentuk menjadi yang pertama ada fixed cost atau gaji karyawan, yang kedua variable cost, biaya perlengkapan, dan yang ketiga ada biaya lainnya, yaitu seperti promosi, dekorasi, dan lain-lainnya. Analisa peran corporate, operasional, dan unit. Mr. B Coffee dalam mengoperasi bisnisnya yang dimana mereka harus mempunyai skill memasak yang berkualitas. Menu-menu yang tersedia dari Mr. B Coffee sudah terdaftar di aplikasi GoFood ataupun GrabFood. Memberikan diskon di hari tertentu atau paket hemat agar pelanggan lebih tertarik untuk datang ke Mr. B Coffee. Merekomendasikan menu yang lebih banyak diminati pelanggan, memberikan pelayanan yang maksimal, serta jaminan kebersihan pada tempat maupun makanan agar pelanggan senantiasa berkunjung kembali. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data dan observasi wawancara sehingga dapat diperoleh dan ditarik kesimpulan sebagai berikut. Mr. B Coffee sangat menjaga kualitas makanan dan minumannya yang mempunyai cita rasa dan khasnya sendiri, seperti kopi Mr. B yang menjadi menu yang ramai dipesan. Tidak hanya kualitas makanan dan minuman, Mr. B Coffee juga sangat menjaga kualitas karyawan-karyawannya agar dapat melayani customer dengan baik dan membuat perasaan yang nyaman, serta menyediakan tempat yang sangat aman, nyaman, bersih, dan menarik dikunjungi. Dengan adanya dekorasi-dekorasi yang menghiasi Mr. B Coffee. Dalam upaya memperluas nama Mr. B Coffee, mereka menggunakan internet sebagai media pemasarannya dengan menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, dan sosial media lainnya, dan menyambungkan usahanya dengan layanan pesan antar seperti Gojek, Grab, maupun Shopee Food. Untuk metode pembayarannya, Mr. B Coffee menerima debit, kartu kredit, scan QR, ataupun dompet digital lainnya. Mr. B Coffee juga menyediakan tumbler untuk meminimalisir penggunaan plastik. Dan untuk saran dari kami, dalam hal ini saran yang dapat kami sampaikan adalah meningkatkan inovasi produk, menambah atau mengoptimalkan sistem pelayanan yang baik dan cekatan, lebih meningkatkan rasa kekeluargaan, dan menambah dalam menjaga kebersihan ruangan. Dalam sebuah usaha, pastinya diperlukan pengembangan terus-menerus tanpa henti, dalam upaya untuk memperluas lagi nama Mr. B Coffee dan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang dengan sebaik-baiknya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, terima kasih.